Perkenalkan, nama saya Yayuk Setiawati dengan NDH 22, Angkatan 3, Kelompok 3, Jabatan Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama, akan memaparkan terkait Learning Journal, Pembelajaran Agenda 2, Nilai Dasar-Dasar ASN dengan pemateri Ibu Emi Fatimah, AKSMM. Hari ini saya mempelajari tentang nilai-nilai dasar ASN dengan tujuan pembelajaran yaitu memahami dan mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai ASN di tempat kerja dengan proses diri berupa kognitif, afektif, dan psikomotorik. Learning development pendekatan pembinaan atau pengembangan yang efektif dibagi menjadi 3, yaitu 10% training dan self-study, 20% feedback, coaching, dan monitoring, dan 70% project assignment, special assignment, on the job teaching, OJT, task force assignment, dan rotation. Taksonomi Bloom adalah model hierarki yang mengklasifikasikan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkat kompleksitas dan spesifikasinya, di mana urutan paling dasar dimulai dari remember, recall facts, and basic concept, understand, explain ideas dan konsep, apply, use information in new situation, analyze, draw connection among ideas, evaluate, justify a stand or decision, and create, produce new or original work. Materi ini membahas mengenai nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dari 7 nilai, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan artinya berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kata kuncinya adalah responsif, kualitas, dan kepuasan. Dengan panduan perilakunya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel artinya bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kata kuncinya adalah integritas, konsisten, dan dapat dipercaya, dan transparan. Dengan panduan perilakunya adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahkan gunakan kewenangan jabatan. Kompeten artinya terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Kata kuncinya adalah kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, ahli di bidangnya. Dengan panduan perilakunya adalah meningkatkan kompetisi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis artinya saling peduli dan menghargai perbedaan. Kata kuncinya adalah peduli, caring, perbedaan, diversity, selaras. Dengan panduan perilakunya adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kata kuncinya adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, pengabdian. Dengan panduan perilakunya adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia dengan NKRI setelah pemerintah yang sah, menjaga nama baik sesama SN, pemerintah, instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif artinya terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kata kuncinya adalah inovasi, antusias terhadap perubahan, proaktif. Dengan panduan perilakunya adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Kolaboratif artinya membangun kerjasama yang sinergis. Kata kuncinya adalah kesediaan bekerja sama sinergi untuk hasil yang lebih baik. Dengan panduan perilakunya adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Melalui penjelasan ini, saya mendapatkan pemahaman bahwa pentingnya menanamkan pemahaman akan nilai-nilai dasar ASN agar memahami dan mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai ASN di tempat kerja. Proses pembelajaran sinkronus. Pada sesi sinkronus, saya mengikuti pembelajaran melalui Zoom meeting. Fasilitator menyampaikan materi dengan interaktif disertai diskusi dan tanya jawab. Saya merasa kegiatan ini membantu memperjelas konsep-konsep yang sebelumnya kurang saya pahami, khususnya tentang nilai-nilai dasar ASN. Saya juga berkesempatan untuk membantu mendapatkan pendapat terkait perspektif ASN dulu dengan ASN yang sekarang. Hal ini membuat suasana pembelajaran lebih hidup serta menambah wawasan dari berbagai perspektif. Asinkronus. Pada sesi asinkronus, saya membaca modul dan mengerjakan tugas mandiri. Proses ini menuntut kemandirian dan kedisiplinan dalam mengatur waktu. Saat membaca materi, saya menemukan poin penting mengenai pentingnya menanamkan pemahaman akan nilai-nilai dasar ASN agar memahami dan mampu menginternalisasi nilai dasar-dasar ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai ASN di tempat kerja. Selain itu, saya mencoba menerapkan materi tersebut dalam konteks pekerjaan sehari-hari, misalnya dengan melakukan pelayanan terhadap SKPD yang berkoordinasi terkait pengadaan di dinas mereka. Dengan belajar mandiri, saya dapat mengulang bagian materi yang sulit sampai benar-benar refleksi dan manfaat dari pembelajaran hari ini. Saya menyadari bahwa proses belajar tidak hanya sekedar memahami teori, tetapi juga bagaimana mengaitkannya dengan realitas kerja dan kehidupan sehari-hari. Sesi asinkronus membantu saya memperkaya pemahaman melalui interaksi, sedangkan sesi asinkronus melatih kemandirian belajar. Saya merasa pengalaman belajar ini meningkatkan kemampuan saya dalam menjadi ASN yang berakhlak. Ke depan, saya berkomitmen untuk lebih aktif dalam diskusi, konsisten membaca materi sebelum kelas, dan mengaplikasikan nilai-nilai yang dipelajari dalam pekerjaan.